Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Gumilang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan menarasikan mengenai ruang lingkup sistem peradilan pidana dalam mata kuliah sistem peradilan pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem sebuah pengantar. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdapat atau terbagi menjadi bagian sebagai unsur yang membentuk kesatuan yang totalitas secara keseluruhan, yang terpadu antara beberapa konsep dan relasi yang terstruktur, merupakan kenyataan dasarnya. Selanjutnya, mengenai pengertian sistem peradilan pidana. Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai arti sistem peradilan pidana dan dapat menarik kesimpulan bahwa sistem peradilan pidana dapat diidentifikasi mengarah pada salah satu fokus ruang lingkup sistem peradilan pidana. Pemahaman mengenai sistem peradilan pidana dibagi menjadi beberapa bagian yang sebagai berikut. 1. Sistem peradilan pidana sebagai proses. Dalam pemahaman sistem peradilan pidana sebagai proses mengartikan bahwa sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan metode pendekatan sistem. Yang kedua, sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem peradilan pidana tidak menggunakan perspektif normatif, melainkan perspektif manajemen dalam peradilan pidana, yang menekankan saling hubungan antara masing-masing unsur lembaga penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, ada 4 subbab sistem yang harus diketahui. Yang utama memiliki kewenangan dalam yang pertama, fungsi pembuat undang-undang. Yang kedua, fungsi penegakan hukum. Yang ketiga, fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan. Yang keempat, fungsi memperbaiki terpidana. Selanjutnya mengenai sistem peradilan pidana sebagai salah satu model. Sistem peradilan pidana apabila diperbincangkan sebagai suatu model maka tidak dapat dilepaskan dengan pendekatan dikotomi yang diperkenalkan oleh Herbert L. Parker dalam bukunya yang berjudul The Limits of the Criminal Section pada chapter ke-8 dengan judul Two Model of the Criminal Process membedakan pendekatan normatif. Sistem peradilan pidana menjadi dua model, yaitu criminal control model dan due process model. Kemudian Luhut MP Pangaribuan di dalam bukunya menyebutkan bahwa model Parker melihat model sistem peradilan pidana yang mengatur the detail of the criminal process, sekalipun sesungguhnya bisa lebih berdasarkan individualisasi kasusnya. Dengan kata lain, Parker melihat prioritas operasionalisasi dari dua sistem nilai yang berbeda, yakni due process yaitu suatu negatif model dan crime control yaitu affirmative model. Kemudian di Amerika itu sering dikenal hanya 3 model, yaitu due process model, crime control model, dan family model. Selain ketiga model tersebut, kemudian Roslan Saleh dengan bahasa istilah yang berbeda mengumumkakan terdapat 2 model dalam peradilan pidana, yaitu model yuridis dan Stur model. Ketiga model secara umum dikenal di Amerika tersebut menurut Muladi tidak realistis dan memiliki kelemahan. Crime control terlalu represif, due process bersifat anti-authoritarian values, dan family model terlalu offender oriented. Muladi menawarkan satu model yang cocok bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik, yaitu memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Yang keempat, mengenai sistem peradilan pidana sebagai komponen subsistem.
Secara sederhana, sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Nah, proses ini dilalui dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya di pengadilan. Lalu kemudian pada sistem peradilan pidana sebagai suatu model ini bahwa menyatakan bahwa peradilan pidana adalah suatu istilah yang mencakup semua lembaga yang memberikan respons secara sah atau tidak atas suatu tindak pidana yang sudah dikenal, yakni polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana tidak hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara lainnya. Pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lainnya. Para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bekerja dalam suatu integrated criminal justice system yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya antara petugas penegak hukum dan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dan yang terakhir mengenai sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial masyarakat. Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana itu dapat dikaji melalui pendekatan dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Aspek ini dikatakan demikian karena pada sistem peradilan pidana termasuk anasir yang mendukung eksistensi dari proses tersebut. Oleh Sacipto Raharjo, aspek ini dideskripsikan lebih detail bahwasannya ada beberapa istilah yang mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana, criminal justice system, yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas seperti sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Dari segi profesional, sistem peradilan pidana lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian atas asas, doktrin, dan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut dengan positifis analitis. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali sistem dan subsistem yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Laparta mengatakan bahwa banyak sistem sosial masyarakat yang berbeda-beda dan mempengaruhi manusia sebelum berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Manusia tersebut sejak lahir disertai dengan kemampuan mental dan fisik tertentu yang memiliki kecenderungan untuk diwariskan. Selama perkembangan hidupnya, manusia berhubungan dengan berbagai kelompok, seperti di antaranya keluarga, aturan-aturan penting yang mana ada dalam hidupnya selain sistem ekonomi masyarakat, pendidikan, berpolitik, dan berhubungan dengan orang lain yang memiliki pengaruh penting dalam hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Pertama kita akan membahas fungsi terlebih dahulu. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain: 1. Mencegah perbuatan kejahatan. 2. Melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan memberikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Yang ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Yang keempat, putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tindakannya atas pelaku yang ditahan. Yang kelima, disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Dan keenam, lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Nah, selanjutnya mengenai tujuan. Nah, tujuan ini memiliki jangka waktu yang dimana dibagi menjadi tiga jangka waktu. Yang pertama jangka waktu pendek, yang kedua jangka waktu menengah, dan ketiga jangka waktu panjang. Pertama, tujuan jangka waktu pendek. Tujuan jangka pendek berorientasi pada
pelaku kejahatan atau kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Tujuan jangka pendek mengarahkan tindakannya pada perbuatan si pelaku untuk melakukan proses penanggulangan, penindakan, dan pencegahan guna si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya, kejahatan semakin berkurang dan tertanggulangi. Terus kedua, tujuan jangka menengah. Titik tekannya adalah mewujudkan suasana yang kondusif, tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Tujuan ini sangat ditentukan oleh tujuan jangka pendek. Dan ketiga adalah tujuan jangka panjang. Sistem peradilan pidana ingin mencapai tujuan yang ideal, yaitu terciptanya tingkat kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Apabila tujuan jangka panjang ini tercapai, merupakan konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan jangka menengah. Berdasarkan pada tujuan sistem peradilan pidana tersebut, di atas menunjukkan bahwa begitu urgensinya sistem peradilan pidana atau begitu pentingnya sistem peradilan pidana selain memberikan perlindungan kepada setiap orang, juga memberikan perlindungan terhadap tujuan masyarakat dan bernegara. Perlindungan yang menjadi tumpuan tujuan dari sistem peradilan pidana beriringan dengan perubahan peningkatan kehidupan yang lebih baik. Nah, selanjutnya dan terakhir kita akan membahas 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Menurut Romli Atmasasmita di dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, ia menyajikan 3 bentuk pendekatan di dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, pendekatan normatif dengan prinsip-prinsip kerja dan pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif lebih berorientasi total enforcement. Nah, kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan administratif. Sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Titik tekan pendekatan administratif, sistem peradilan pidana melihat institusi penegakan hukum bekerja sebagai suatu organisasi manajemen yang terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Sistem yang digunakan ialah sistem administrasi. Dan terakhir adalah pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme yang terbuka, mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Meskipun sistem peradilan pidana memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan pendekatan administratif, secara keseluruhan sistem peradilan pidana tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, penegak hukum memperhatikan actual enforcement, di mana pola penegakan hukum pidana yang mempertimbangkan sesuatu yang realistik, sehingga diharapkan penegakan hukum lebih aktual yang dilakukan subsistem peradilan pidana. Karena sejatinya dalam hal-hal tertentu bergeraknya sebuah sistem cenderung memiliki kemampuan secara terbatas dalam mencapai tujuan. Terlebih lagi, kebijakan hukum pidana tidak dapat terlepas dari kebijakan sosial. Baiklah, sekian narasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.